Hujan turun pelan sore itu. Bukan hujan yang deras dan marah, melainkan hujan yang dingin dan menyayat perlahan. Seperti hidup yang tak pernah benar-benar menghantam keras, tapi terus mengikis sampai lelah. Jalanan kota tampak abu-abu, basah dan penuh langkah orang-orang yang terburu-buru pulang ke rumah mereka masing-masing. Di antara ribuan manusia yang berlalu lalang, berdirilah seorang pemuda kurus dengan jaket tipis yang sudah pudar warnanya. Namanya Arga Pratama. Usianya 24 tahun, tapi wajahnya menyimpan kelelahan seseorang yang seolah sudah hidup jauh lebih lama. Arga bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan lulusan kampus ternama, bukan pula pemuda dengan masa depan yang terlihat jelas. Sebelum cerita ini dilanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah. Tulis di kolom komentar, sudah sampai mana cerita ini didengar? Dukungan kalian sangat berarti agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir. Karena cerita ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang ketulusan, penderitaan, dan keajaiban hidup yang datang dari arah tak terduga. Ia hanya seorang buruh serabutan. Kadang mengangkat barang di pasar, kadang membersihkan gudang, kadang mengantar galon air. Penghasilannya tidak menentu, hari ini makan, besok belum tentu. Namun, satu hal yang masih tersisa dalam hidupnya adalah hati yang belum mati rasa. Sore itu, Arga baru saja selesai bekerja seharian. Tubuhnya lelah, perutnya kosong, dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, membeli sebungkus nasi murah sebelum uang di sakunya habis. Saat ia melangkah menyusuri trotoar, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang ibu paruh baya terjatuh di pinggir jalan. Tubuhnya terkulai lemah, payungnya tergeletak tak jauh, dan tas kecilnya terbuka. Wajah ibu itu pucat, napasnya berat, dan tangannya gemetar mencoba bangkit. Namun gagal. Orang-orang melihat. Beberapa melirik, lalu berlalu. Tak ada yang berhenti. Arga berdiri mematung. Dalam kepalanya, dua suara saling bertarung. Kamu tidak punya apa-apa, jangan cari masalah. Tapi kalau bukan kamu, siapa lagi? Ia melihat sekeliling. Jalanan ramai, mobil berlalu, hujan makin dingin. Ibu itu kini hanya bisa bersandar di trotoar. Matanya terpejam, bibirnya bergetar pelan. Arga menghela napas panjang. Ia melangkah mendekat. Ibu dengar saya? Tanyanya pelan berjongkok di depan perempuan itu. Tak ada jawaban, hanya napas tersengal yang membuat dada Arga ikut sesak. Ia menyentuh tangan ibu itu. Dingin, terlalu dingin. Tanpa banyak pikir, Arga melepas jaket tipisnya dan menyelimutkan ke tubuh ibu itu. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena takut. Ibu, saya bawa ke dokter ya, tahan sebentar. Ia menggendong tubuh ibu itu. Berat, tapi Arga memaksa dirinya berdiri. Hujan membasahi wajahnya, matanya perih, tapi langkahnya tak berhenti. Klinik kecil itu berjarak hampir 1 kilometer. Setiap langkah terasa seperti hukuman, setiap tarikan napas seperti pertaruhan. Sesampainya di klinik, Arga terengah-engah. Dok, tolong, ibu ini pingsan. Perawat datang, dokter memeriksa. Arga berdiri kaku di sudut ruangan. Biaya administrasi dulu, kata resepsionis datar. Arga membuka dompetnya. Kosong, ia terdiam. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel jadul dari saku celananya. Satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Ponsel itu saksi hidupnya, penghubungnya dengan dunia, dan harapannya untuk mendapatkan pekerjaan. Ia menyerahkannya. Ini bisa? Tanyanya lirih. Resepsionis mengangguk. Malam itu, Arga pulang dengan tangan kosong. Tanpa ponsel, tanpa uang, namun dengan hati yang masih berdetak jujur. Ibu itu bernama Ratna. Ketika sadar, Bu Ratna menatap sekeliling dengan mata bingung. Ruangan sempit, bau obat, dan seorang pemuda yang tertidur di kursi plastik dengan kepala tertunduk. Siapa kamu? Tanyanya pelan. Arga terbangun. Ia tersenyum canggung. Saya Arga, Bu. Ibu pingsan di jalan tadi. Bu Ratna terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Aku ditolong orang asing, gumamnya. Hari itu,
Takdir dua manusia dari dunia yang sangat berbeda mulai saling bersentuhan. Tanpa mereka tahu bahwa pertemuan sederhana di bawah hujan itu akan mengguncangkan hidup banyak orang. Dan ini baru permulaan. Pagi datang dengan pelan, seolah enggan membangunkan dunia. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela kecil rumah kontrakan Arga, menyentuh lantai semen yang retak dan dinding kusam berwarna hijau pucat. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan sempit, tempat tidur lipat, meja kayu tua, kompor kecil, dan kipas angin rusak yang lebih sering diam daripada berputar. Bu Ratna terbangun dengan nafas pertahan. Ia tidak mengenali tempat itu. Bukan kamar luas dengan tirai mahal, bukan ranjang empuk dengan spray putih bersih, melainkan ruangan kecil yang bahkan lebih sempit dari kamar pembantu di rumahnya. Namun, pagi datang dengan pelan, seolah enggan membangunkan dunia. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela kecil rumah kontrakan Arga, menyentuh lantai semen yang retak dan dinding kusam berwarna hijau pucat. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan sempit, tempat tidur lipat, meja kayu tua, kompor kecil, dan kipas angin rusak yang lebih sering diam daripada berputar. Bu Ratna terbangun dengan nafas pertahan. Ia tidak mengenali tempat itu. Bukan kamar luas dengan tirai mahal, bukan ranjang empuk dengan spray putih bersih, melainkan ruangan kecil yang bahkan lebih sempit dari kamar pembantu di rumahnya. Namun, hangat. Ada aroma nasi hangat dan sayur bening yang sederhana. Ada suara air mendidih, dan ada sosok pemuda yang berdiri membelakangi pintu, mengenakan kaos tipis dan celana lusuh, sibuk mengaduk panci kecil. Arga. "Ibu sudah bangun?" tanyanya sambil menoleh, tersenyum polos. Bu Ratna menatapnya lama. Mata itu, mata yang sama ketika ia membuka mata di klinik semalam. Mata yang tidak penuh kepentingan, tidak mencari pujian, tidak berharap imbalan. "Aku di mana?" tanyanya pelan. "Di rumah saya, Bu. Jangan khawatir. Sederhana, tapi aman." Kata sederhana itu menusuk hati Bu Ratna. Ia duduk perlahan. Tubuhnya masih lemah. Kepalanya sedikit pening. Arga segera menghampiri, membantu dengan hati-hati, seolah takut menyakiti. "Saya masak seadanya. Dokter bilang ibu perlu makan yang ringan dulu." Bu Ratna menerima mangkuk itu dengan tangan bergetar. Sumur hidupnya, ia makan di meja panjang dengan puluhan menu mahal. Tapi entah mengapa, nasi hangat dan sayur bening itu terasa jauh lebih mengenyangkan. Air mata jatuh ke mangkuk. Arga panik. "Ibu kenapa? Masakannya nggak enak ya?" Bu Ratna menggeleng cepat. "Sudah lama, aku tidak diperlakukan seperti manusia." Arga terdiam. Ia tidak bertanya, tidak memaksa. Ia hanya duduk di lantai, menunggu. Hari-hari berikutnya berlalu pelan. Arga tetap bekerja seperti biasa. Pagi-pagi ia berangkat, siang pulang sebentar untuk memastikan Bu Ratna minum obat, lalu kembali bekerja hingga malam. Kadang ia pulang dengan tubuh penuh debu, tangan lecet, dan senyum lelah. Bu Ratna memperhatikan semuanya. Pemuda itu hidup sangat kekurangan. Kadang ia hanya makan sekali sehari. Kadang ia mengalah, mengatakan sudah kenyang padahal perutnya berbunyi. Tapi ia tidak pernah mengeluh. "Kenapa kamu menolongku?" tanya Bu Ratna suatu malam. Arga tersenyum kecil. "Karena ibu butuh." Jawaban itu sederhana, tapi justru disitulah kejujurannya. Perlahan Bu Ratna mulai bercerita tentang hidup yang penuh tanggung jawab, tentang kesempian di tengah kemewahan, tentang anak yang jarang pulang, tentang rumah besar yang terasa dingin. Arga hanya mendengar, sesekali mengangguk. Ia tidak tahu dan tidak peduli bahwa perempuan di hadapannya adalah Presiden Direktur Grup Ratnawijaya, pemilik perusahaan raksasa yang namanya terpampang di gedung-gedung tinggi kota. Baginya, Bu Ratna hanyalah seorang ibu yang terluka. Suatu sore, hujan kembali turun. Bu Ratna duduk di depan jendela kecil menatap hujan yang membasahi atap seng. Kenangan pahit menyelinap masuk ke pikirannya. Ia ingat bagaimana tubuhnya tergeletak di jalan dan tak satu pun mobil berhenti. "Kamu tahu, Arga?"
katanya lirih. Aku punya segalanya, tapi saat aku hampir mati, aku sendirian. Arga terdiam lama. Ibu tidak sendirian sekarang. Kalimat itu membuat dada Bu Ratna bergetar. Hari demi hari kesehatannya membaik. Warna wajahnya kembali. Langgahnya mulai kuat. Namun ada ketakutan yang diam-diam tumbuh di hatinya. Takut kembali ke dunia lamanya. Suatu pagi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit itu. Arga terkejut. Seorang pria bersetelan rapi turun dengan wajah panik. Bu Ratna? Bu Ratna menutup mata. Waktunya tiba. Ia menoleh pada Arga. Arga, ikutlah denganku ke rumah. Arga terdiam. Ia menunduk, menatap lantai semen yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Saya tidak pantas, Bu. Bu Ratna memegang tangannya erat. Kamu lebih pantas dari banyak orang yang hidup dalam kemewahan. Dan tanpa Arga sadari, langkahnya menuju dunia yang tidak pernah ia bayangkan, baru saja mulai. Mobil hitam itu melaju meninggalkan gang sempit, membawa Arga dan Bu Ratna menjauh dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Arga duduk kaku di jok belakang, tangannya saling menggenggam, matanya menatap jalan yang berubah semakin lebar dan bersih. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, seolah mengejek kehidupannya yang kecil dan sederhana. Ia menelan ludah. Dunia ini terlalu besar untuknya. Ketika mobil memasuki gerbang tinggi berwarna emas, Arga merasa jantungnya berhenti berdetak. Rumah itu bukan lagi sekadar rumah, itu adalah istana. Taman luas terhampar, air mancur berkilau, dan para pelayan berbaris rapi. Arga ingin turun, ingin lari, ingin kembali ke kontrakan kecilnya. Namun Bu Ratna menggenggam tangannya. Tenang, kamu bersamaku. Pintu utama terbuka, suasana di dalam hening, lalu berubah gaduh. Bu Ratna, ibu kemana saja? Kami mencari kemana-mana. Seorang perempuan muda berdiri di tengah ruangan. Wajahnya cantik, sorot matanya lembut namun penuh kelelahan. Rambutnya tergerai rapi. Pakaiannya sederhana, tapi jelas mahal. Ia menatap Bu Ratna, lalu Arga. Pandangan itu membuat Arga semakin mengecil. Ini Alia, anak saya, kata Bu Ratna. Alia mendekat, memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh. Namun saat ia menoleh pada Arga, ekspresinya berubah. Bukan benci, bukan marah, tapi bingung. Dia? Siapa? Tanyanya pelan. Dia yang menyelamatkan hidup ibu. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa anggota keluarga lain mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semuanya dengan pakaian mahal dan pandangan tajam. Tatapan mereka tertuju pada Arga, dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai barang murah di etalase. Bisikan mulai terdengar. Orang mana itu? Bajunya? Jangan-jangan penipu. Arga menunduk. Ia merasa telanjang. Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Arga. Ia diberi kamar tamu, tapi ia merasa seperti tahanan. Para pelayan bersikap sopan, tapi dingin. Keluarga besar Bu Ratna terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Suatu sore, Arga tanpa sengaja mendengar percakapan di ruang makan. Ibu terlalu berlebihan. Dia hanya orang miskin. Kalau diberi uang saja, selesai. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Malam itu, Arga duduk sendirian di balkon. Ia menatap lampu kota yang berkilau, indah, tapi dingin. Alia datang menghampiri. Kamu tidak makan? Tanyanya pelan. Arga menyenyum tipis. Tidak lapar. Alia tahu itu bohong. Kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Arga menggelengkan. Aku tahu tempatku. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Hari demi hari kedekatan mereka tumbuh. Pelan, hati-hati. Alia melihat bagaimana Arga selalu menolak kemewahan, selalu berbicara sopan, dan selalu menjaga jarak. Namun justru itu yang membuat keluarga semakin geram. Malam itu, Arga dipanggil ke ruang keluarga. Semua sudah menunggu. Kami ingin bicara, kata seorang paman dengan nada dingin.
Arga berdiri tegak, meski lututnya gemetar. "Kami berterima kasih atas bantuanmu," lanjutnya. "Tapi kamu harus tahu diri." Ia mendorong sebuah amplop tebal ke meja. "Ini cukup untuk hidupmu bertahun-tahun. Pergilah." Ruangan hening. Arga menatap amplop itu lama, lalu perlahan mendorongnya kembali. "Saya tidak menolong ibu untuk uang." Nada suaranya tenang, tapi matanya basah. "Saya pergi, bukan karena disuruh, tapi karena saya memang tidak pantas berada di sini." Bu Ratna masuk tepat saat Arga berbalik pergi. "Siapa yang mengusirnya?" Suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Arga menunduk. "Terima kasih sudah memberi saya tempat, Bu. Maaf kalau kehadiran saya merepotkan." Ia berjalan keluar tanpa menoleh. Malam itu, hujan turun lagi. Arga berjalan tanpa tujuan. Air mata bercampur hujan. Wajahnya tak lagi bisa membedakan mana sakit fisik dan mana luka batin. "Aku memang tidak pantas," gumamnya. Di rumah besar itu, Alia menangis. Bu Ratna berdiri kaku, menatap pintu yang sudah tertutup. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa uang tidak bisa membeli ketulusan, dan kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Dan konflik itu belum berakhir. Yang menunggu adalah ledakan emosi, pengakuan besar, dan keputusan yang mengguncangkan seluruh keluarga. Pagi itu, rumah megah keluarga Ratnawijaya terasa berbeda. Bukan karena kemewahan yang memudar, melainkan karena udara tegang yang menyelimuti setiap sudutnya. Para pelayan berjalan lebih pelan dari biasanya, menundukkan kepala, seolah tahu badai besar sedang mengintai. Bu Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruang itu luas, dindingnya dipenuhi foto-foto pencapaian, peresmian gedung, penandatanganan kontrak miliaran, penghargaan internasional. Semua simbol kekuasaan dan keberhasilan. Tapi pagi itu, semua tampak kosong. Bayangan Arga terus muncul di benaknya. Cara pemuda itu menahan lapar, cara ia menggendongnya di tengah hujan, cara ia menolak uang tanpa ragu. Dan yang paling menyakitkan, cara Arga pergi dengan kepala tertunduk, membawa luka yang bahkan tidak ia ciptakan. Bu Ratna memejamkan mata. "Selama ini, aku salah," gumamnya lirih. Ia menekan tombol interkom. "Panggil semua anggota keluarga, sekarang." Sementara itu, Arga kembali ke dunia lamanya. Ia tidur di musola kecil malam itu, beralaskan sajadah pinjaman. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hatinya terasa kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kebaikan tidak membawa apa-apa selain rasa sakit. "Harusnya aku tidak menolong," bisiknya pelan. Pagi harinya ia kembali mencari kerja, mengangkat karung di pasar, tangannya lecet, punggungnya perih. Namun setiap kali ia berhenti sejenak, wajah Bu Ratna dan Alia muncul di benaknya. Ia tepisnya. "Aku hanya orang miskin," katanya pada diri sendiri. Di rumah besar itu, semua anggota keluarga telah berkumpul di ruang rapat utama. Meja panjang berkilau, kursi empuk berjajar rapi. Tapi wajah-wajah yang duduk di sana tegang. Bu Ratna masuk. Langkahnya mantap, wajahnya dingin. Sorot matanya tajam, bukan mata seorang ibu, melainkan pemimpin tertinggi. "Kalian semua tahu siapa aku." Semua mengangguk. "Aku adalah Presiden Direktur Grup Ratnawijaya. Aku membangun semua ini dari nol, dari jatuh, dihina, dan dikhianati." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Dan kemarin, aku hampir mati di jalan." Ruangan hening. Tak satu pun dari kalian ada di sana. Beberapa orang menunduk. Yang menolongku bukan supir, bukan asisten, bukan keluarga. Suara Bu Ratna mulai bergetar. "Yang menolongku adalah seorang pemuda miskin bernama Arga." Alia menahan nafas. "Dan apa yang kalian lakukan?" Lanjut Bu Ratna, suaranya meninggi. "Kalian menghinanya, mengusirnya, memberinya uang seolah-olah harga dirinya bisa dibeli."
Salah satu paman mencoba bicara. "Ibu, kami hanya..." "Diam," potong Bu Ratna keras. Itu pertama kalinya mereka mendengar suara itu. "Jika bukan karena Arga, kalian tidak akan melihatku berdiri di sini hari ini." Bu Ratna menarik nafas panjang. "Alia?" Alia berdiri, tangannya gemetar. "Apa yang kamu rasakan pada Arga?" tanya Bu Ratna langsung. Ruangan seakan berhenti bernafas. Alia menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir. "Aku mencintainya." Kata itu jatuh seperti petir. Bisik-bisik pecah. Wajah-wajah terkejut, marah, tak percaya. Bu Ratna mengangguk pelan. Keputusan ibu sudah bulat. Semua menegang. Alia akan menikah dengan Arga. "Tidak, mustahil. Ini gila." Bu Ratna berdiri tegak. "Siapa yang tidak setuju, boleh pergi dari perusahaan ini." Ruangan membeku. "Mulai hari ini, aku hanya menghargai orang yang menghargai manusia, bukan harta." Tak ada yang berani membantah lagi. Bu Ratna segera memerintahkan supir mencari Harga. Mobil menyusuri pasar, gang, hingga akhirnya menemukan Arga sedang mengangkat karung beras. Wajahnya kotor, bajunya basah keringat. "Arga?" panggil Bu Ratna. Arga terkejut, ia menunduk dalam-dalam. "Maaf Bu, saya tidak." Bu Ratna memeluknya. Pelukan seorang ibu. "Maafkan ibu karena membiarkan hatimu disakiti." Arga terdiam, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Alia menunggumu," kata Bu Ratna. Arga ragu. "Aku tidak pantas." Bu Ratna menatapnya tegas. Pantas atau tidak, hanya hati yang bisa menilai. Saat Arga melangkah kembali ke rumah besar itu, semua mata tertuju padanya. Tapi kali ini, ia berdiri tegak. Alia berlari menghampiri. Tanpa kata, tanpa ragu, mereka saling berpelukan. Dan pada detik itu, dunia yang selama ini membedakan kaya dan miskin runtuh oleh satu hal sederhana, yaitu ketulusan. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut, seolah ikut merayakan sesuatu yang baru. Rumah besar keluarga Ratnawijaya tampak sama megahnya seperti biasa. Pilar tinggi, taman luas, dan pintu emas yang berkilau. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kehangatan. Arga berdiri di depan cermin besar di kamar tamu. Ia mengenakan setelan jas sederhana berwarna hitam. Tangannya gemetar saat merapikan kerah. Bukan karena ia belum pernah memakai jas, tapi karena ia belum pernah merasa sepantas ini untuk bahagia. Ia menatap bayangannya sendiri. "Ini aku?" gumamnya pelan. Dulu, ia adalah pemuda yang tidur di kontrakan sempit, hidup dari upah harian, dan menahan lapar demi orang lain. Hari ini, ia berdiri di rumah orang terkaya, akan menikahi perempuan yang dicintainya, bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli. Bu Ratna masuk perlahan. Ia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu," katanya lembut, "selama puluhan tahun aku mengejar kekayaan, tapi baru sekarang aku merasa kaya." Arga menunduk hormat. "Terima kasih, Bu, karena percaya pada saya." Bu Ratna menggelan. "Terima kasih karena mengajarkanku menjadi manusia kembali." Di ruangan lain, Alia duduk dengan gaun sederhana berwarna putih. Tak ada perhiasan berlebihan, tak ada kemewahan mencolok, tapi wajahnya bersinar. Ia teringat hari pertama bertemu Arga, pemuda dengan pakaian lusuh, tatapan jujur, dan hati yang tidak pernah berpura-pura. Ia jatuh cinta bukan pada kata-kata manis, tapi pada cara Arga memperlakukan ibunya, pada kesabaran, pada keberanian, menolak uang demi harga diri. "Aku memilih dengan hatiku," bisiknya pada diri sendiri. Upacara pernikahan berlangsung sederhana. Tak ada pesta mewah yang mengundang ratusan pejabat, tak ada sorotan media. Yang hadir hanya orang-orang yang benar-benar peduli. Saat Arga dan Alia duduk bersanding, Bu Ratna berdiri memberikan sambutan. "Saya ingin mengatakan satu hal," ucapnya dengan suara bergetar. "Harta bisa dicari, kekuasaan bisa diraih, tapi manusia yang tulus sangat langka." Ia menatap Arga. "Pemuda ini mengajarkan saya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi oleh apa yang ia berikan
saat ia sendiri kekurangan. Tepuk tangan mengalun, air mata jatuh. Hari-hari setelah pernikahan tidak berubah drastis bagi Arga. Ia tetap bangun pagi, tetap rendah hati, tetap menyapa para pekerja dengan senyum. Bu Ratna menawarkan jabatan tinggi di perusahaan. Arga menolak halus. "Izinkan saya belajar dari bawah," katanya. Dan untuk pertama kalinya, perusahaan besar itu dipimpin bukan hanya oleh kecerdasan, tapi oleh empati. Alia berdiri di sampingnya, bukan sebagai istri bos besar, tapi sebagai partner hidup. Mereka sering mengunjungi gang sempit tempat Arga dulu tinggal, membantu tanpa sorotan, menolong tanpa kamera. Bu Ratna ikut serta, dengan sepatu sederhana, tanpa pengawal. Suatu sore, hujan turun lagi. Arga berdiri di tepi jalan yang sama, tempat Bu Ratna dulu terjatuh. Ia tersenyum. "Hujan yang sama," katanya pelan, "tapi takdir yang berbeda, karena kamu memilih berhenti." Bu Ratna menatapnya dengan mata penuh kasih. "Karena kamu memilih berhenti." Di akhir cerita ini, satu hal menjadi jelas. Kebaikan tidak selalu langsung dibalas. Ketulusan sering diuji. Dan dunia memang kejam pada orang baik. Tapi, jika hati tetap jujur, jika tangan tetap mau menolong, dan jika harga diri tetap dijaga, maka suatu hari, takdir akan berdiri di hadapanmu dan berkata, "Sekarang giliranmu untuk bahagia." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Ditunggu cerita minggu depan ya. Saya Salsa pamit undur diri. Selamat malam.